Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fairu Sama Eksalensia Iman dengan NIM 2210911220062. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dari anatomi muskuloskeletal di regiotoraks serta membri superioris. Pertama-tama perlu kita ketahui bahwa regiotoraks biasa kita kenal dengan regio atau bagian dada dari tubuh kita. Untuk melindungi organ di bawahnya, yaitu organ yang paling utama dalam regiotoraks yaitu eh, jantung dan juga paru. Regiotoraks ini terdiri atas kulit, kemudian tulang, kemudian juga otot dan juga organ dalam. Dari luar, tampakannya terlihat kulit, kemudian di regiotoraks baik laki-laki maupun perempuan terdapat payudara atau mami. Dalam regiotoraks terdapat tulang-tulang yang melindungi organ di dalamnya. Tulang-tulang itu membentuk satu kesatuan, yaitu di mana terdapat 12 kosta. Kemudian 12 kosta ini berurutan ke bawah. Kemudian terdapat os clavicula, dextra maupun sinistra. Kemudian terdapat sternum. Dalam sternum ini terdapat beberapa struktur. Yang pertama di bagian atas yaitu manubrium sterni. Kemudian terdapat angulus sterni di bagian tengah. Lalu corpus sterni dan yang paling ujung yaitu processus hypoideus. Kemudian di antara koste koste ini terdapat suatu struktur yang disebut intercostal space atau ICS em, yang di yang diberi angka sesuai dengan ruang antara eh, koste. Dari tampakan anterior terlihat adanya klavikula. Klavikula sendiri disebut sebagai tulang selangka kalau dalam bahasa Indonesianya. Kemudian terdapat bagian akromion di antara klavikula dan skapula, yaitu di mana adanya sendi atau sendi acromioclavicularis. Kemudian dari tampakan belakang terlihat adanya skapula. Skapula atau tulang belikat. Tulang skapula ini memiliki beberapa struktur, di mana adanya fossa supraspinata, kemudian penonjolan ini ada spina scapula, kemudian di bawahnya, bagian pipihnya ini terdapat fossa infraspinata, dan ini tampakan dari facies dorsalis. Kemudian selain terlihat koste dan juga skapula, terlihat vertebra yang memanjang. Ini setinggi vertebra thoracalis yang berjumlah juga sama yaitu 12. Kemudian terdapat penonjolan yaitu processus spinosus. Selanjutnya memasuki bagian tampak anterior dari jaringan otot di regiotoraks, di mana
Di sini terdapat yang terlihat sekali yaitu musculus pectoralis major dengan tiga pars yaitu pars clavicularis, kemudian pars sternocosthalis dan juga pars abdominalis. Otot ini berorigo di clavicula dan juga sternum dan juga di aponeurosis dari musculus obliquus externus. Kemudian berinsersi di humerus. Kemudian otot ini diinervasi oleh nervus pectoralis lateralis dengan fungsi yaitu membantu aduksi, maaf, fleksi dan juga perputaran dari lengan. Kemudian di sini juga terlihat musculus deltoideus dengan tiga pars juga, yaitu pars clavicularis, kemudian pars acromialis, dan di bagian belakang terlihat musculus deltoideus, pars spinalis. Kemudian di tampakan depan, di bagian yang lebih dalam terdapat musculus serratus anterior dengan origo yaitu coste 1 hingga coste 9, kemudian berinsersi pada scapula yang diinervasi oleh nervus thoracicus longus dan membantu dalam aksinya itu membantu dalam perputaran dari bahu dan menahan dari dinding toraks. Kemudian di bagian lebih dalam yaitu terdapat musculus pectoralis minor dan nanti dilanjut di bagian regio abdomen untuk tampakan anterior. Kemudian dari tampakan posterior terdapat beberapa otot yang baru terlihat, di mana yang pertama adalah terdapat musculus rhomboideus minor maupun mayor di sebelah sini. Kemudian di bagian lebih depannya lagi terdapat musculus trapezius. Musculus trapezius ini eh, berorigo di os occipital, kemudian di processus spinosus. Cervical 7 hingga torakal 12. Kemudian berinsersi di clavicula dengan diinervasi langsung oleh eh, nervus cranialis 11 dan nervus eh, dari cervical setinggi cervical 3 hingga cervical 7. Kemudian di sini terlihat lebih jelas musculus deltoideus pars spinalis. Kemudian di sini terdapat otot-otot rotator cuff, yaitu misalnya musculus infraspinatus, supraspinatus. Kemudian di sini juga terdapat otot-otot musculus teres minor dan teres mayor. Dan yang terlihat juga yaitu musculus latissimus dorsi. Musculus latissimus dorsi sendiri di berorigo pada torakal 7 hingga torakal 12 tepatnya di processus spinosus dan mm, juga di em, dari os ilium tepatnya di Krista iliaca dan juga eh, pada scapula. Kemudian berinsersi di humerus. Kemudian diinervasi oleh nervus thoracodorsal dengan membantu untuk pergerakan ekstensi, aduksi, dan perputaran dari lengan. Selanjutnya memasuki dalam ekstremitas atas. Sini terlihat adanya
otot-otot penyusun dari lengan, baik lengan atas maupun lengan bawah. Pertama, terdapat muskulus bicep brachii dengan dua kaput, yaitu eh, kaput longum dan kaput brevis. Kaput longum adalah yang sebelah kiri, kemudian kaput brevis adalah yang sebelah kanan. Kemudian di baliknya terdapat musculus brachialis. Ini di bagian dalamnya. Kemudian di bagian posterior terdapat di bagian posterior atau di belakangnya terdapat musculus triceps brachii yang memiliki kaput juga, yaitu kaput longum dan kaput lateral. Setelah muskulus eh, bra- bicep brachii, kemudian terdapat eh, kita lihat bagian dalam dari tampakan atas lengan bawah. Pada lengan bawah sendiri terdapat beberapa otot, yaitu misalnya musculus brachioradialis dengan origonya yaitu os humerus, kemudian insersinya os radius, kemudian eh, otot-otot yang tersambung langsung dengan karpalia atau eh, tulang di pergelangan tangan. Kemudian di sini terlihat juga ada musculus pronator teres di mana origonya yaitu humerus di epicondylus medialis serta berinsersi di radius dan diinervasi oleh nervus medianus. Kemudian di sini eh, dari slide sebelumnya ini gambaran pronator teres. Kemudian di sini ada musculus flexor carpi radialis. Kemudian bersambung ada musculus flexor digitorum superficialis. Kemudian terdapat musculus palmaris longus. Masing-masingnya berfungsi untuk membantu pergerakan dari tangan. Kemudian selanjutnya terkait dari tulang pada lengan. Yang pertama tadi dari mulai bahu itu terdapat scapula dan clavikula bersambung ke os humerus. Os humerus sendiri memiliki beberapa struktur seperti tuberculum maius, kemudian di bagian bawahnya terdapat epicondylus medialis dan juga epicondylus lateralis di bagian kanan maupun kiri. Tahu secara medial dan juga lateral. Kemudian dari humerus terdapat dua tulang yang ada yaitu os radius dan juga os ulna. Ya, lalu berlanjut ke karpalia. Karpalia terbentuk dari suatu kesatuan karpalia, kemudian metakarpal, dan juga falanks. Tulang-tulang yang ada di sini terdapat di tulang-tulang di pergelangan tangan, terdapat sekitar 8 tulang, yaitu pertama dari os
scapoideum, kemudian os capitatum, os trapezoideum, os trapezium, os pisiform yang seperti ada penonjolan tambahan, os hamatum, os triquetrum, dan os lunatum. Kemudian masuk ke eh, metacarpalia, di mana metacarpalia ini memiliki ada 5 ya, sesuai dengan jumlah jari kita. Kemudian eh, selanjutnya ada falang, falang falang terdiri atas falang media, falang distal, dan falang proksimal. Kembali kepada musculus bicep brachii. Musculus bicep brachii tadi belum dijelaskan bahwa musculus bicep brachii ini berorigo pada tulang scapula, kemudian eh berinseksio pada os radius. Kemudian diinervasi oleh musculocutaneus, nervus musculocutaneus. Kemudian untuk triceps sendiri eh, berorigo juga sama dengan os scapula dan juga di os humerus. Kemudian berinsersi di olecranon dan diinervasi oleh nervus radialis. Itu saja terkait dari ekstremitas superior atau ekstremitas atas. Selanjutnya masuk kepada regio abdomen atau perut. Kemu- Sebelumnya, regio abdomen ini dibagi atas 4 dan 9 regio abdomen berdasarkan 2 garis vertikal dan 2 garis horizontal. Pertama, di 3 regio teratas yaitu regio hipokondriaka dextra, regio epigastrium, dan regio hipokondriaka sinistra. Kemudian, terdapatnya regio di bagian tengah yaitu regio lateralis dextra, kemudian regio umbilicalis yang ditandai dengan adanya umbilicus, kemudian regio lateralis sinistra, kemudian di 3 regio paling bawah yaitu regio inguinalis dextra, kemudian regio pubica atau hipogastrium, dan regio inguinalis sinistra. Regio-regio ini berguna untuk merepresentasikan organ yang berada di bawahnya dan juga menjadi tanda-tanda khas ketika kita melakukan pemeriksaan tertentu dengan nyeri-nyeri yang khas pada regio tertentu. Sedangkan untuk 4 regio terbagi itu menjadi kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kanan bawah, dan kiri bawah dengan 1 garis vertikal dan 1 garis horizontal. Kemudian tulang-tulang yang terlihat eh, pada abdomen yaitu adalah vertebra setinggi lumbal 1 hingga lumbal 5, kemudian os coxae, os sacrum, os coccygeus. Os coxae sendiri terbagi menjadi 3 os, yaitu os ilium, os isium, dan os pubis. Os ilium sendiri memiliki beberapa struktur yang cukup khas, yaitu pertama crista iliaca di kedua sisi, kemudian di bagian permukaan yaitu ala osis ili,
Kemudian terdapat spina iliaca anterior superior atau yang bisa disebut sias. Kemudian terdapat juga spina iliaca anterior inferior di bawah dari sias. Kemudian di sini terdapat memasuki ke bagian os ischium. Di sini terdapat struktur bernama spina ischiadica. Kemudian bagian depannya yaitu eh, simpisis pubis. Simpisis pubis ini sering menjadi penanda dalam pemeriksaan genitalia. Dan juga promontorium juga merupakan struktur bagian dari sakrum yang juga sering menjadi penanda dari beberapa pemeriksaan. Kemudian dari os kokse ini terdapat sambungan langsung ke os femur atau di bagian ekstremitas bawah yaitu trochanter mayor, bagian dari os femur. Kemudian di sini ada tuber ischiadicum. Kemudian di sini ada arcus pubicus dan terdapat ligamentum arcuatum pubis. Berikut adalah otot-otot abdomen. Abdomen tersusun atas otot, juga lemak, dan juga tulang vertebra. Otot-otot yang terlihat dari tampak anterior adalah pertama yaitu musculus rectus abdominis. Musculus rectus abdominis inilah yang sering membentuk yang namanya six pack yang kita maksud atas latihan-latihan fisik. Kemudian ini berorigo pada antara tuberculum pubis dan simpisis pubis. Kemudian berinsersi pada sternum, tepatnya di processus sipoideus dan juga cartilago dari kosta 5 hingga 7. Kemudian musculus rectus abdominis ini diinervasi oleh nervus subcostalis. Fungsi dari otot ini adalah untuk fleksi dari lumbal dan juga mensupport dari bagian dalam abdomen. Kemudian di bagian lateral terdapat musculus obliquus internus yang berorigo dari crista iliaca dan berinsersi pada eh, kosta 10 hingga kosta 12 dan pada pubis. Kemudian diinervasi oleh nervus interkostal, juga nervus subkostal, dan nervus iliohipogastrik, juga nervus ilioinguinal. Kemudian di mana ada musculus obliquus internus abdominis, maka terdapat musculus obliquus externus abdominis yang ditunjuk pada gambar musculus obliquus internus externus abdominis ini berorigo pada kostal 5 hingga 12, kemudian berinsersi pada crista iliaca, kemudian os pubis dan linea alba serta processus sipoideus. Kemudian berinsersi tadi yang crista iliaca, kemudian linea alba, kemudian proses sipoideus dan diinervasi oleh nervus interkostal dan juga nervus subkostal serta nervus iliohipogastrik.
Kemudian otot ini berfungsi untuk membantu pergerakan dari tubuh. Dan di lapisan lebih profundanya lagi terdapat musculus transversus abdominis yang memiliki origo yaitu eh, di cartilago kostal di kostal 7 hingga 12, kemudian crista iliaca dan juga bagian dari ligamentum inguinal. Kemudian berinsersi pada linea alba, yaitu garis di tengah ini, linea alba, dan juga di pubis. Musculus transversus abdominis ini diinervasi oleh nervus intercostal, nervus iliohipogastrik, dan nervus ilioinguinal. Kurang lebih sama dengan musculus obliquus externus dan internus. Dan fungsinya itu menopang dan membantu melindungi dari eh, regio abdomen di bagian dalam. Kemudian masuk di otot-otot pada bagian pelvis. Terdapat suatu kesatuan muskulus, yaitu muskulus levator ani yang terbagi menjadi beberapa muskulus lainnya. Yang pertama adalah muskulus iliococcygeus yang berorigo pada arcus tendinous dari levator ani, kemudian berinsersi pada ligamen anococcygeal atau di os coccygeus, kemudian diinervasi oleh plexus sakral setinggi S2 dan S4. Kemudian selain musculus iliococcygeus ini terdapat musculus pubococcygeus, bagian dari musculus levator ani juga, yang merupakan eh, suatu otot yang berorigo pada pubis. Kemudian juga arcus tendineus dari levator ani dan berinsersi pada ligamentum anococcygeal. Kemudian diinervasi oleh eh, plexus sakral di setinggi S2 sampai S4. Kemudian dari perineum ini terlihat jika pada wanita maka terlihat eh, 3 lubang, yaitu vagina, kemudian osteum uretra externa dan juga rektum. Sedangkan pada pria hanya memiliki 2, yaitu rektum yang bersambung kepada anus dan juga osteum uretra externa. Nah, bagian inilah yang disebut dari perineum. Dan di bagian anus ini terdapat otot, yaitu otot sphincter, yaitu musculus sphincter ani externus. Otot-otot lainnya yaitu di sini terdapat musculus coccygeus, kemudian musculus piriformis, musculus obturator internus, kemudian eh, otot-otot yang telah disebutkan sebelumnya. Di eh, dari belakang terlihat regio gluteal, yaitu gluteus maximus dan juga gluteus minimus.
memasuki bagian tulang dari kaki, yaitu tadi terdapat tulang besar, yaitu femur, di mana terdapat struktur yang cukup besar, yaitu misalnya trochanter mayor. Kemudian terdapat caput ossis femoris yang terlihat seperti bulatan. Kemudian terdapat fovea capitis. Kemudian ini bagian kaput, maka ini disebut bagian leher atau kolum, ossis femoris. Di mana trochanter mayor di situ terdapat trochanter minor di sisi yang berseberangan. Kemudian ini bagian dari eh, tubuhnya atau korpus. Kemudian di setiap tulang terdapat epicondylus lateralis, kemudian epicondylus medialis, dan terdapat perbatasan antara patella. Di perbatasan antara patella ini terdapat condylus medialis, kemudian condylus lateralis, dan fossa intercondylaris. Kemudian otot-otot yang terdapat pada bagian kaki ini atau ekstremitas inferior terdapat cukup banyak otot yang menopang kaki karena secara fungsi pun banyak. Terdapat suatu kesatuan yaitu quadriceps femoris yang terdiri atas berdasarkan terminologinya yaitu quad, yaitu terdapat 4 penyusunnya, yaitu pertama musculus rectus femoris, kemudian musculus vastus lateralis, musculus vastus medialis. Berada di sini dari tampakan depan. Quadriceps femoris yaitu bagian musculus rectus femoris itu berorigo pada spina iliaca anterior inferior, kemudian berinsersi pada patella dan juga tibia. Diinervasi oleh nervus femoralis. Kemudian bagian vastus medialis juga memiliki insersi dan inervasi yang sama, hanya saja berorigonya pada bagian femur. Kemudian selanjutnya di vastus lateralis berorigo sama dengan vastus medialis. Begitu pula insersi dan inervasinya. Dari tampakan posterior terdapat beberapa otot, yaitu musculus semitendinosus, kemudian musculus gracilis, kemudian ada musculus sartorius yang melintang, dan berhubungan dengan musculus gluteus medius maupun maximus. Kemudian terdapat 2 tulang eh, pada kaki, yaitu tibia dan juga fibula. Tibia adalah tulang yang besar, kemudian fibula adalah tulang yang lebih tipis atau lebih kecil. Memiliki struktur-struktur yaitu sesuai dengan tulang lainnya, yaitu memiliki kondilus, kemudian baik itu kondilus medialis, kemudian kondilus lateralis, kemudian pada fibula terdapat kaput, kemudian apex dan kolum serta
bagian dari eh, batang dari tulang tersebut. Kemudian di paling bawah terdapat malleolus lateralis yang memiliki fossa yaitu fossa malleoli lateralis. Penghubung antara femur dengan tibia fibula yaitu adalah patella atau yang kita sebut juga dengan lutut. Kemudian apabila di tangan ada ada karpal, kemudian di kaki ada tarsal. Ada kesatuan bernama talus, di mana memiliki struktur berupa kepala yaitu kaput, kemudian kolum, kemudian troklea, kemudian ada processus posterior, penonjolan, kemudian terdapat tuberkulum lateral. Sini adalah bagian dari eh, Oskal caneus, di mana Oskal caneus juga memiliki beberapa struktur, di mana terdapat prosesus medialis, prosesus lateralis, kemudian tubercle canei, kemudian trochlea peronealis. Untuk metatarsal terdapat oscuboideum, oscuneiform, medial, intermedium, dan juga lateral. Dibagi menjadi dalam satu kesatuan yaitu os cuneiform. Kemudian ada os navicular, kemudian ada metatarsal 1 hingga 5 dan phalanx. Pada konteks ini juga phalanx memiliki 3 jenis yaitu phalanx distal, phalanx media, dan phalanx proximal. Dalam phalanx sendiri terdapat kaput, korpus, dan juga basis dari masing-masing phalanx. Berikut adalah tampakan pelantar dan tampakan dorsal. Jadi kembali lagi kepada awal bahwa dari regio abdomen kemudian masuk ke bagian pelvis, kemudian ke bagian kaki atau ekstremitas inferior. Artinya keseluruhannya adalah potongannya mulai dari lumbal 1, lumbal 5 sampai lumbal 5, kemudian ke eh, os sacrum dan os coccygeus, kemudian dalam satu kesatuan yaitu os coccyx, kemudian femur, tibia dan fibula, kemudian tarsal, metatarsal, dan juga phalanx. Terkait Oskokse ini memiliki ruang di tengahnya yaitu disebut juga pintu panggul, di mana pintu panggul pada wanita biasanya cenderung lebih lebar dan juga lebih besar dibandingkan laki-laki karena eh, pada wanita difungsikan untuk persalinan dan juga kehamilan. Dan eh, biasanya terdapat garis hayal yaitu em, conjugata vera, kemudian conjugata diagonalis. Itu untuk garis hayal untuk membantu pengukuran dari ruang panggul.
Mungkin itu saja terkait dari regio abdomen, kemudian perineum, pelvis, dan juga ekstremitas inferior. Terima kasih. Ah, inervasi dan vaskularisasi dari muskuloskeletal. Pada regio brachii atau antebrachii itu didasari dari sebuah plexus atau anyaman saraf yang bernama plexus brachialis. Plexus brachialis sendiri adalah jaringan saraf yang berasal dari akar ventral spinalis, kemudian setinggi cervical 5 hingga T1 yang berperan penting dalam inervasi motorik dan sensorik pada bahu, lengan atas hingga lengan bawah dan tangan. Nantinya juga akan menjadi tanda dari beberapa klinis sehingga kita tahu sumbernya dari mana. Berikut adalah yang dimaksud dari plexus brachialis. Plexus ini terbagi menjadi yaitu akar, akar saraf, kemudian eh, tiga bagian batang atau trunks, kemudian dibagi menjadi tiga divisi, bagian anterior dan tiga divisi bagian posterior, dan bagian cords terbagi menjadi tiga dan menjadi percabangan nervus-nervus. Pertama dari eh, akarnya dulu yang dimaksud 5 akar itu yang tadi yaitu cervical 5, 6, 7, 8 hingga torakal 1. Kemudian terbagi menjadi tiga bagian yaitu bagian superior, media, dan inferior. Kemudian terbagi menjadi tiga divisi anterior dan tiga divisi posterior. Dan yang selanjutnya menjadi bagian dari lateral, posterior, dan medial. Kemudian ini terbagi menjadi nervus nervus percabangan yaitu nervus musculocutaneus, nervus axillaris, nervus radialis, nervus medianus, dan nervus ulnaris. Nervus musculocutaneus di sini terlihat dari percabangan yaitu cervical 5 hingga cervical 7. Kemudian pada nervus axillaris itu percabangan dari nervus dari cranialis 5 dan cranialis 6. Maaf, bukan cranialis tapi cervicalis 5 dan cervicalis 6. Kemudian nervus radialis ini setinggi C5, C6, C7 dan C8 hingga T1. Dan nervus medianus juga sama dengan nervus radialis, hanya saja berbeda arah. Nervus radialis input mencakup dari C5, kemudian nervus medianus hanya dari C6. Kemudian nervus ulnaris di cervical 7, 8, dan torakal 1. Ini tampakkan nervus musculocutaneus. Kemudian di sini ada nervus lanjutannya ke baik itu radialis, ulna. Dan berikut adalah nervus axillaris yang tadi merupakan suatu percabangan dari plexus brachialis juga. Kemudian untuk vaskularisasi dari arteri di tangan itu
arteri utama yang menyuplai adalah arteri brachialis yang kemudian bercabang menjadi arteri ulnaris dan arteri radialis. Arteri radialis tentunya memanjang sepanjang radius dan juga arteri ulnaris itu terbentang sepanjang os ulna. Kemudian eh, ketika arteri ini masuk ke tangan membentuk dua lengkungan arteri, di mana di sini terbentuk yaitu percabangan arcus palmaris superficialis sini. Kemudian terdapat arcus palmaris profundus. Dan muncul lagi percabangan lagi ke bagian jari-jari tangan yaitu arteri digitalis palmaris communis, kemudian arteri digitalis palmaris proper di sini. Kemudian juga terdapat percabangan yaitu arcus dorsalis di bagian punggung tangan yang terbentuk dari arteri radialis dan interosseus dorsalis. Kemudian untuk vena juga memiliki nama yang sama dengan arteri radialis dan arteri ulnaris, kemudian arteri-arteri yang terdapat di bagian tangan. Biasanya eh, kegunaan vena di bagian tangan ini juga menjadi tempat pengambilan dari sampel darah untuk pemeriksaan darah rutin atau darah lengkap. Masuk kepada bagian eh, kaki, di mana di sini eh, paling utamanya adalah nervus, arteri, dan juga vena femoralis. Nervus femoralis ini berasal dari plexus lumbalis. Dia merupakan cabang dari plexus lumbalis. Ini adalah nervus femoralis yang menyuplai inervasi ke otot-otot yang tadi, musculus quadriceps femoris. Juga musculus sartorius, kemudian sebagian dari pectineus. Kemudian arteri femoralis merupakan lanjutan dari arteri iliaca externa yang melewati ligamentum inguinal dan memiliki beberapa cabang yaitu arteri profunda femoris, kemudian arteri circumflexa femoris lateralis dan medialis, eh, dan juga nanti menjadi arteri poplitea setelah memasuki bagian patella. Kemudian vena memiliki nama yang sama yaitu vena femoralis yang terletak di medial terhadap arteri femoralis dan kelanjutan dari vena poplitea. Percabangan vena ini berasal dari vena sapena magna dan vena profunda femoris. Vena femoralis menjadi lokasi penting untuk eh, klinis. Kemudian jadinya kesimpulannya adalah arteri, vena, dan nervus ini menjadi
inervasi dan vaskularisasi yang penting di bagian femoris yang kemudian bercabang ke tulang-tulang di bawahnya. Berikut adalah yang dimaksud plexus lumbalis itu bercabang menjadi nervus. Nervus iliohipogastrik, nervus ilioinguinal, dan nervus genitofemoral. Kemudian nervus cutaneus femoralis lateralis dan juga nervus femoralis dan nervus obturatorius. Kemudian ada juga nervus lumbosacralis. Ini berasal dari lumbal 1 hingga lumbal 4 dan menginervasi baik itu kulit, kemudian otot dinding abdomen, kemudian regioinguinal, kemudian genital serta otot dan dinding abdomen. Kemudian untuk nervus femoralis telah dijelaskan sebelumnya yaitu akan mempersarafi yaitu otot sartorius, otot quadriceps femoris, kemudian sebagian dari otot eh, di ha- kemudian nanti akan bercabang lagi menjadi nervus-nervus yang lebih kecil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Eh, Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya untuk vaskularisasi dari regio abdomen terlihat banyak arteri yang menyusuri dari dinding abdomen. Tetapi masih terkait dengan arteri yaitu arteri untuk di regio toraks terlebih dahulu terdapat arteri thoracika interna dengan percabangan yaitu arteri intercostalis anterior, kemudian arteri musculoplenica, dan juga arteri epigastrica superior. Kemudian ada arteri intercostalis posterior, arteri thoracika lateralis, dan arteri thoracoacromialis. Ini adalah tunjukan dari arteria interkostal interkostal anterior, kemudian arteri thoracodorsal, kemudian arteri musculoprenica yang berada di ruas 7 hingga 9. Kemudian untuk di regio pelvis terdapat arteri circumflexa iliaca profunda, kemudian arteri circumflexa iliaca superficialis. Untuk dinding toraks itu terdapat percabangan yaitu arteri epigastrica anterior dan eh maaf arteri epigastrica superior dan di bawahnya berada arteri epigastrica inferior dan berlanjut ke arteri-arteri yang lain. Kemudian untuk venanya sendiri itu vena terdapat vena thoracica, kemudian baik itu vena thoracica interna, kemudian vena thoracica lateralis,
Kemudian terdapat vena intercostalis anterior maupun posterior. Kemudian dinding abdomen ini diinervasi oleh beberapa saraf utama yaitu nervus intercostalis, kemudian nervus subcostalis, lalu nervus iliohipogastricus dan nervus ilioinguinalis. Nervus intercostalis dan nervus subcostalis itu menginervasi dari muskulus yang telah disebutkan sebelumnya yaitu muskulus rectus abdominis, kemudian musculus obliquus internus, musculus obliquus externus, abdominis, kemudian musculus transversus abdominis. Kemudian untuk vaskularisasi yang bersambung melalui melalui abdomen ke ekstremitas bawah, salah satunya adalah arteri dan juga vena femoralis. Arteri dan vena femoralis yang terlihat dalam gambar ini merupakan salah satu arteri yang utama dalam ekstremitas bawah. Kemudian bercabang menjadi untuk arteri sendiri, arteri menjadi arteri profunda femoris, kemudian arteri poplitea, kemudian arteri yang berhubungan dengan regio pubis yaitu ada arteri pudenda externa, kemudian arteri dorsalis penis, arteri testicularis dan arteri cremasterica untuk laki-laki. Untuk inervasi dari ekstremitas bawah itu dihubungkan oleh suatu plexus yaitu plexus lumbalis dan juga plexus sacralis yang berisikan nervus femoralis, kemudian nervus obturatorius, kemudian nervus ischiadicus yang menginervasi mayoritas otot paha otot femoris belakang atau posterior dan juga kaki. Kemudian nervus ischiadicus ini bercabang lagi menjadi nervus tibialis untuk bagian tibia dan nervus fibularis atau yang disebut juga nervus peroneus. Kemudian untuk otot-otot leher dan bahu itu diinervasi oleh plexus cervicalis, yaitu setinggi cervical, cervical 1 hingga cervical 4. Sedangkan
Untuk nervus yang plexus lumbalis dan sakralis itu dia setinggi lumbal dan sakral, vertebra lumbal dan sakral. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Em, Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.